Sama-sama katakan. Amin. Sama-sama katakan. Amin. Beri tepuk tangan yang paling panjang bagi Yesus Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Terima kasih buat semua kasih dan perhatian saudara. Rebu kemarin saya boleh berulang tahun dan seingat saya sejak Senin sampai kemarin Sabtu hampir tiap hari dirayakan dan terima kasih semua atas cinta saudara semua. Nah, saudara sekalian, saya percaya bahwa semakin hari kita bertambah usia, sebetulnya kita harus semakin bijak dan dewasa di dalam hidup ini. Katakan amin, saudara. Saudara, tema tahun ini adalah The Years of Amazing Grace. Tuhan yang menyediakan tahun yang penuh dengan anugerah yang ajaib. Dan bulan ini, Juli, kita sudah mengerti bahwa subtema kita adalah Grace is not license to sin. Anugerah bukanlah kesempatan untuk kita bebas berbuat dosa. Dan kita sudah belajar beberapa minggu ini, minggu yang pertama, sin no more, jangan berbuat dosa lagi. Saya percaya justru ketika kita meninggalkan dosa, tidak lagi hidup dalam kenajisan dosa, sebetulnya yang diuntungkan bukanlah Tuhan atau orang lain, tapi justru diri kitalah yang diuntungkan. Katakan amin, saudaraku. Kita juga belajar tentang fear of the Lord. Hidup takut akan Tuhan, itu adalah rasa takut yang benar. Bagaimana Tuhan mau mengajar kita hormat akan Tuhan, kita menjauhi setiap dosa, dan kita sungguh-sungguh, saudaraku, menjadi orang yang sungguh hidup dengan bijaksana. Dan Tuhan juga sudah mengajar kita minggu lalu, sincerity of the heart, atau ketulusan hati. Tuhan mau agar saudara dan saya hidup dalam ketulusan hati. Karena saya percaya orang yang hidup kudus, pasti hidup dalam ketulusan hati. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara, hari ini saya mau mengajak saudara untuk belajar kembali. Setelah kita mengalami berkat, diselamatkan, dipulihkan Tuhan, maka saudaraku, apa next step? Langkah berikutnya yang harus kita lakukan. Saudaraku, satu hari di Alkitab, ada seorang yang bernama Nehemia. Dan Nehemia ini latar belakangnya adalah ketika bangsa Israel yang akhirnya berontak meninggalkan Tuhan dan menyembah kepada berhala-berhala. Akhirnya Tuhan membuat mereka tertawan, dikalahkan oleh musuh, oleh kerajaan Babel. Dan Anda tahu Yerusalem dan Israel dihancurkan. Kota Yerusalem, kota pilihan Tuhan, menjadi timbunan puing-puing. Dan Anda tahu akhirnya orang-orang yang tertentu yang terbaik dari Israel ditawan, dibawa ke Babel. Itulah zaman Daniel, Nebukadnezar, saudaraku, dan kemudian Belshazzar, raja-raja itu. Dan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, akhirnya saudaraku tetap hidup di dalam semua anugerah Tuhan. Akhirnya kita juga mengenal, akhirnya ada zaman kerajaan Media dan kerajaan Persia. Di situ akhirnya muncul cerita tentang Ratu Esther. Tapi juga akhirnya, saudaraku, ada seorang juru minum raja yang bernama Nehemia. Waktu dia mendengar berita bahwa keadaan kota Yerusalem sudah hancur berantakan, tinggal puing-puing. Ada sebuah compassion, ada sebuah beban yang Tuhan beri kepada Nehemia. Dia menangis di hadapan Tuhan. Dan singkatnya, Tuhan membuka jalan, memberi favor kepada Nehemia untuk dia memimpin rombongan Israel kembali ke Yerusalem, saudaraku. Untuk apa? Untuk kembali membangun tembok kota Yerusalem yang sudah roboh. Yerusalem akhirnya mulai, saudaraku, diperbaiki sampai akhirnya hari ini kita mengenal juga kota Yerusalem, di mana, saudaraku, semua tidak lepas daripada peran serta Nehemia. Tahukah saudaraku, berapa lama Nehemia membangun tembok Yerusalem kembali? Dia bangun ternyata selama 52 hari. Hampir 2 bulan Nehemia membangun kembali tembok Yerusalem. Saudara, dia membangun di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah tantangan, orang-orang yang iri, ada Tobia, Sanbalat, ada juga orang-orang yang akhirnya bermasalah di dalam kalangan orang Israel sendiri. Tapi akhirnya Nehemia harus bisa menyelesaikan semua dengan baik dan bijaksana. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Ketika pembangunan tembok atas kota Yerusalem telah selesai, maka apa berikutnya yang Nehemia lakukan? Saudaraku, kita akan belajar sebuah ayat dalam Nehemia pasal yang ke-7. Buka kitab saudara, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua.
Nehemia pasal 7 ayat pertama sampai yang kedua, saya yakin ini ayat jarang sekali dibahas atau jarang saudara baca. Tapi kita akan belajar bersama-sama Nehemia 7 ayat pertama sampai ayat yang kedua. Dua ayat ini kita akan baca bersama-sama dengan suara yang keras. Sebelum kita baca sama-sama, kita latihan dulu suara-suara keras atau tidak. Katakan haleluya. Ya, hanya sebagian yang depan. Sebelum semua katakan haleluya. Kurang keras. Haleluya. Oke, sekeras ini mari baca firman Tuhan sama-sama. 2, 3. Setelah tembok selesai dibangun, aku memasang pintu-pintu, terus lalu diangkatlah penunggu-penunggu pintu gerbang, terus para penyanyi dan orang-orang Lewi. Ayat yang kedua, baca sama-sama. Pengawasan atas Yerusalem aku serahkan kepada Hanani saudaraku dan kepada Hananya panglima benteng, karena dia seorang yang apa? Dapat dipercaya. Ulang lagi, dia seorang apa? Yang dapat dipercaya dan apa? Dan yang takut akan Allah lebih daripada orang-orang lain. Jelas Nehemia seorang pemimpin yang bijaksana. Setelah dia menyelesaikan pembangunan fisik tembok Yerusalem, yang merupakan gambaran perlindungan bagi penduduk kota Yerusalem, maka apa yang terjadi, saudaraku? Setelah pembangunan fisik dilakukan, maka Alkitab berkata, lalu aku memasang pintu-pintu, lalu diangkatlah penunggu-penunggu pintu gerbang. Ada orang-orang yang dipilih untuk menjadi penjaga pintu-pintu gerbang. Ada 12 pintu gerbang. Para penyanyi dan orang-orang Lewi. Ayat yang kedua, pengawasan atas Yerusalem aku serahkan kepada Hanani saudaraku dan kepada Hananya panglima benteng. Nah, saudara sekalian lihat kemari. Ternyata tidak cukup hanya pembangunan fisik. Tapi Nehemia mulai melangkah pada next step. Dia tidak hanya membangun secara fisik, tapi Nehemia mulai membangun secara mentalitas. Dia mulai membangun secara karakter. Di mana akhirnya Nehemia, saya yakin dia mencari orang-orang yang bisa dipercaya untuk menjaga pintu-pintu gerbang. Bahkan dia serahkan pengawasan atas kota Yerusalem kepada Hanani dan juga Hananya, panglima benteng. Saudaraku, ternyata kenapa? Bukan karena mereka ini adalah orang yang ahli berperang, bukan. Tapi Alkitab berkata di ayat yang kedua, yuk kita baca sekali lagi bagian kalimat terakhir. Karena dia, baca sama-sama 2, 3. Karena dia seorang yang apa? Dapat dipercaya dan yang takut akan Allah. Bagaimana keadaannya? Lebih daripada orang-orang apa? Lain. Nah, lihat kemari. Saya yakin bahwa Nehemia tidak hanya sekedar dengar berita orang, oh ini orang yang dapat dipercaya, oh ini orang takut akan Tuhan. Tidak. Tapi Nehemia akhirnya menguji mereka, memeriksa hidup mereka, betulkah mereka orang-orang yang punya integritas, orang-orang yang punya mental dan karakter yang bisa dipercaya dan takut akan Tuhan lebih daripada orang-orang yang lain. Dan Anda tahu apa akibatnya apa? Karena Hananya dan saudaraku Hanani itu mereka bisa dipercaya, maka mereka mendapat kepercayaan yang besar atas kota Yerusalem. Dan tidak hanya itu, arti nama Hanani begitu bagus, yaitu gracious. Artinya adalah kemurahan, keramahan. Anda tahu kalau kita menjadi orang yang punya mental dan karakter yang sweet, yang bagus, yang bisa dipercaya, percayalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa akan mencurahkan gracious-nya, anugerahnya yang limpah buat saya dan saudara. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan arti nama daripada Hananya, artinya adalah God has favorite. Tuhan punya favorit. Saya percaya hidup Hananya menjadi orang yang disukai Tuhan. Kenapa?
bukan karena kegantengan, bukan karena kehebatannya, tapi karena mental dan karakternya yang luar biasa. Saya ingat tentang tembok kota Yerusalem, saya ingat tentang sebuah pembangunan yang menurut saya terlama di sejarah manusia. Pembangunan ini, saudaraku, memakan waktu lebih dari 2000 tahun. Anda bisa bayangin, Nehemia hanya 52 hari, tapi saudaraku, ini pembangunan yang harus memakan waktu lebih dari 2000 tahun. Apakah itu? Itulah yang namanya The Great Wall China. Pembangunan tembok besar di Cina. Dan Anda tahu, saudaraku, ternyata itu dimulai, ya, next gambar berikutnya, ya, begitu luar biasa tingginya, lebarnya, saudaraku. Dan ini, saudaraku, dimulai pada zaman kerajaan dinasti Ming, ya. Terus berikut lagi, saudaraku, lihat betapa luar biasanya tembok ini. Sampai hari ini kalau saudara lihat dari Google Earth, kalau Anda mulai lihat ke daerah China, maka saudara akan bisa melihat tembok Great Wall ini, saudaraku, ada kelihatan. Dan ini menjadi salah satu daripada 7 keajaiban dunia. Dan Anda mengerti bahwa, saudaraku, ini pembangunan yang tidak mudah. Sejarah Cina mencatat lebih dari 2000 tahun baru selesai. Dari berbagai raja demi raja daripada kerajaan dinasti Ming, berganti-berganti sampai baru selesai. Dengan harapan apa? Dengan harapan agar kerajaan China bisa aman dari serangan musuh karena mereka punya tembok perlindungan yang tinggi sehingga tidak bisa didaki, yang lebar sehingga tidak mudah digali. Terus, saudaraku, dan tahukah, saudaraku, ternyata berapa panjang daripada tembok The Great Wall China ini? Saudara, ternyata ada informasi sekian panjangnya. Tapi satu hari pemerintah China akhirnya mencoba untuk melakukan penghitungan secara real. Mereka kirim tim yang ahli menghitung, dan Anda tahu, ngitung panjangnya saja itu perlu waktu beberapa bulan baru selesai. Dan akhirnya mereka mendapatkan panjang asli dari hitungan mereka. Anda tahu panjang tembok Great Wall China adalah 21.196,18 kilometer. Saya ulang lagi, 21.196,18 kilometer. Atau kalau dalam miles itu sepanjang 13.170,69 miles. Anda bisa bayangkan kalau saudara makan filet steak sepanjang itu, saudara, apa yang akan saudara alami, saudara? Saudara bisa bayangkan. Nah, coba supaya menggampangkan imajinasi saudara, sepanjang apa tembok Great Wall China? Anda tahu jarak dari New York, kota New York City, sampai ke Los Angeles. Dari Amerika pantai timur sampai ke pantai barat. Itu saya perhatikan, saya cari, saya Google, ternyata sejauh 2.787 miles. Atau kalau dalam kilometer, 4.485 kilometer. Anda bayangin, kurang lebih 4.500 kilometer. Jadi paling tidak, saudara, paling tidak, kalau panjangnya Great Wall China itu 21.196, anggaplah 21.000 lah. Dan kemudian dari New York sampai Los Angeles 4.500. Anda tahu, Anda jalan kaki dari New York sampai ke Los Angeles sekali baru 4.500 kilometer. Balik kembali lagi, ya toh. Lalu kemudian balik lagi ke Los Angeles, terus balik lagi, terus sekali lagi yang kelima balik lagi sampai Los Angeles. Itulah baru panjangnya Great Wall China. Bayangin, jadi 5 kali perjalanan New York Los Angeles. Sudah bisa bayangkan, jangankan sampai 5 kali, baru sekali aja sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Betapa panjang, tinggi, dan lebarnya. Dengan tujuan apa? Supaya kerajaan China bisa aman dari musuh. Dan Anda tahu akhirnya selesailah pembangunan itu. Tapi Anda tahu sejarah China mencatat setelah 100 tahun tembok itu selesai. Sejarah Cina mengatakan 3 kali kerajaan Cina dihancurkan oleh musuh. Loh,
Lah kok 3 kali? Kenapa Pak? Sudah tahu? Apakah musuh orang-orang Mongol dengan keahlian mereka bisa kemudian memanjat tembok Great Wall China? Tidak. Apakah mereka membuat tunnel terowongan di bawah tembok Great Wall China? Tidak. Tapi para musuh sejarah China mencatat, dengan mudahnya mereka masuk melalui pintu gerbang di Great Wall China. Loh, kok bisa Pak? Karena Anda tahu musuh dengan mudahnya menyuap, membayar, menyokok para penjaga pintu gerbang Great Wall China. Dan Anda tahu orang-orang itu ditawari harta, ditawari permata, emas. Maka mereka dengan gampang terima dan mengizinkan tengah malam musuh menyelinap masuk. Dan akibatnya 3 kali kerajaan China dihancurkan oleh musuh. Rupanya dinasti Ming, kerajaan China, mereka sibuk membangun fisik, tapi mereka lupa membangun mentalitas atau karakter. Saudara-saudara, kita bersyukur telah terpilih Presiden Indonesia yang punya sebuah tekad hidup bersih di hadapan pemerintahan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin. Salam 3 jari. Iya. Bukan 1, bukan 2 lagi. Apa? 3 jari. Kenapa kok 3 Pak? Masih ingat? Ya Pancasila masih ingat? Sila ketiga apa isinya? Oke, coba saya tes dulu. Saudara masih punya jiwa patriotisme enggak ya toh? Bulan depan kan 17 Agustus ya kan? Saya mau tanya, sila yang pertama? Oke, bagus. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Oke, yang kelima? Luar biasa, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ambil hadiahnya kepada Lydia, Mak Co. Amin, Soku. Nah, saudara sekalian, saya percaya bahwa Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita. Dan Dia telah menebus kita. Sehingga akhirnya kita dibenarkan oleh anugerah Tuhan. Katakan amin. Dan Dia Tuhan yang suka memberkati kita. Siapa percaya Tuhan kita bukan Tuhan yang pelit? Angkat tangan. Siapa percaya Tuhan kita bukan Tuhan yang kikir? Angkat tangan. Siapa percaya Tuhan kita adalah Tuhan pemurah yang siap memberkati? Ayo tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan haleluya. Tapi maaf kata saudaraku, seringkali kita sebagai anak Tuhan hanya sibuk membangun tampilan luar kita. Apalagi summer begini, tiap hari O1, O2, O3, gitu, supaya kelihatan langsing. Gitu. Oh, kita sibuk supaya pakaian yang bagus, rambutnya, dengan tanco. Kok tanco sudah anak musim sudah. Dengan lem yang akhirnya menjambul, dan akhirnya Anda tahu hurricane apapun tidak akan menggoncangkan rambutnya, saudara. Gitu. Anda tahu saudaraku, kita seringkali hanya sibuk supaya kelihatan wow, orang kaya, baju yang bagus, penampilan yang oke. Tapi maaf kata, kita lupa melakukan yang namanya pembangunan mental, pembangunan karakter. Saya percaya Yesus Kristus Tuhan, kita tidak hanya mau menebus kita dari semua kebinasaan, tapi setelah kita diselamatkan, Dia mau ubah hidup saudara dan saya secara mental dan karakter. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja segala Raja. Katakan haleluya. Saudaraku, saya beri judul khotbah hari ini adalah revolusi mental. Mental revolution. Lihat bagaimana dari asal ulat yang menjijikkan. Saya mau tanya para wanita, kalau lihat ulat bagaimana? Nah, kalau ada pria lihat ulat, itu casingnya pria, dalamnya cowok. Ya, saya percaya pria-pria nggak takut. Amin, saudaraku. Ya, tahu lihat. Tapi dari ulat bisa berubah jadi kupu-kupu yang memancarkan keindahan dan memberikan apa? Kehidupan, pembuahan dari bunga-bunga sehingga bisa mengalami perkawinan silang. Dan Anda tahu, inilah yang Tuhan mau. Supaya apa? Dari hidup yang menjijikkan, setelah Dia Yesus selamatkan kita, saya dan saudara harus jadi orang-orang yang mengalami perubahan mental, yang mengalami revolusi mental. Akibatnya hidup kita semakin memancarkan keindahan di dalam nama Yesus. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja segala Raja. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Nah, saudaraku, mari kita belajar. Kenapa kita harus alami revolusi mental? Kenapa saya harus mengalami perubahan dalam sifat dan karakter saya, pendeta? Mari kita lihat janji Tuhan. Amsal 11 ayat yang ketiga. Perhatikan. Amsal 11 ayat yang ketiga. Yuk baca sama-sama. 2, 3.
Orang yang jujur, apa? Kurang keras, ulang lagi dulu. 2, 3. Orang yang jujur dipimpin oleh apa? Ketulusannya. Tetapi pengkhianat, apa saudaraku? Dirusak oleh kecurangannya. Lihat, orang kalau hidup dalam kejujuran, dalam integritas, orang yang bisa dipercaya, orang yang hidup takut akan Tuhan, itu hidupnya akan dipimpin dalam ketulusannya. Maksudnya apa, Pak? Ya, saya akan coba pinjam ayat ini dari sebuah terjemahan lain, The Message Bible. Coba perhatikan. The integrity of the honest keeps them on the track. Ya, integritas dari orang jujur akan menjaganya tetap berada di jalur. Keep them on track. Kata bersama saya, tetap berada di jalur. 2, 3. The deviousness of the crooks bring them to ruin. Lihat, kelicikan orang jahat membawanya kepada kehancuran. Artinya begini, saudara. Kalau saudara dan saya mengalami perubahan revolusi mental, menjadi orang yang punya integritas, bisa dipercaya, orang yang jujur dalam hidup kita, dalam ketulusan, maka percayalah, Tuhan itu akan tetap membuat kita bisa dalam track, dalam jalur yang benar. Setuju? Katakan amin. Tapi orang pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Orang yang licik, orang jahat, saudaraku, memang awalnya kayaknya cepat maju, kayaknya cepat sukses. Tapi lihat ujungnya akan mengalami yang namanya kehancuran. Saya berdoa dalam nama Yesus. Hidup ini, saudaraku, bukan lari cepat. Hidup ini adalah lari maraton. Saya berdoa biar Anda tidak menghalalkan segala macam cara. Yang penting saya sukses. Tapi saudara harus belajar hidup dalam revolusi mental. Sehingga akhirnya satu hari kita melihat hidup kita long term tetap ada the track dalam jalurnya Tuhan. Tetap kita berkenan pada Tuhan. Dan kita bukan orang yang mengalami kehancuran. Yang setuju katakan amin. Saudara, di Jakarta ada seorang anak Tuhan. Baru pulang dari Eropa khusus belajar sekolah bagaimana cara membuat kue tart. Dan keahlian bidang yang dia tekuni adalah membuat bunga tart yang sangat baik. Saya berterima kasih begitu banyak kiriman kue tart. Tapi mohon maaf saya tidak bisa makan semua sendirian dengan istri dan anak saya. Kenapa? Anda bisa bayangin kalau itu semua saya taruh di pipi saya, saudaraku. Dan perut saya jadi apa pendeta saudaraku ya. Tapi saya berbagi kepada teman-teman yang lain dan sama-sama nikmati. Mari sama-sama naik badan sama-sama. Ya. Nah, tapi Anda tahu penjual kue tart ini saudaraku ternyata anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Nah, ketika dia memulai usahanya di Indonesia, di Jakarta, maka yang terjadi? Dia menjumpai bahwa ternyata para pesaing-pesaingnya, pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan roti yang lain, seringkali mereka sukses, kenapa? Karena mereka tidak jujur soal komposisi daripada saudaraku, campuran daripada bahan pengawetnya. Dan Anda tahu bahwa ada Departemen Kesehatan yang menetapkan harus sekian bahan pengawetnya, tidak boleh lebih. Tapi yang terjadi saudaraku, seringkali orang curang. Dan mereka akhirnya beli lebih banyak bahan pengawet, yang penting bisa lebih murah harga jualnya, dan juga tahan lama, tidak mudah rusak. Nah, apa yang terjadi? Anak Tuhan ini bisa saja belajar curang, mengikuti arus. Tapi waktu dia sembahyang, dia bilang sama Tuhan, Tuhan, aku tidak mau kerja tidak jujur, aku mau belajar jujur. Anda tahu, dia berkomitmen, dia buat kembang tart itu tanpa bahan pengawet, sehingga yang pertama harganya lebih tinggi, tidak bisa bersaing dengan perusahaan lain. Dan yang kedua ternyata Anda tahu akhirnya cepat rusak dibanding yang lain. Anda tahu ternyata dia mulai dengan usahanya, ternyata tidak berjalan mulus. Omsetnya tidak baik, tambah lama tambah sepi. Orang mengecap perusahaannya, wah mahal lah, tidak tahan lama lah. Saudaraku. Sampai nyaris hampir dia bangkrut.
Dalam keadaan sudah tidak lagi bisa bertahan, saudaraku, di saat-saat terakhir, dia terus sembahyang sama Tuhan. Tuhan, janjimu Tuhan, bagi orang yang hidupnya jujur, engkau pasti akan buka jalan. Anda tahu, tiba-tiba dia lihat di surat kabar, di sebuah hotel bintang 5 di Jakarta, akan diadakan sebuah, saudaraku, pameran untuk kue tart. Siapapun yang mau ikut, silahkan mendaftar. Anda tahu dalam keadaan uang yang sudah sisa, dia ikut mendaftar satu meja. Itu uang yang terbaik yang sudah sisa dalam keuangannya. Tapi dia terus berharap sama Tuhan. Dan akhirnya saudaraku, di hari pameran itu, saudaraku, apa yang terjadi? Begitu banyak para pesaing yang lain. Dia mulai tunjukkan hasil karyanya yang terbaik, saudaraku. Tapi saudaraku, orang seringkali saudaraku hanya melewati. Kenapa? Karena tahu harganya mahal. Karena tahu saudaraku, oh tidak terlalu tahan lama. Tapi satu hari ketika sudah hampir tutup acara pameran itu, dia terus berharap sama Tuhan. Tiba-tiba ada orang bule datang. Jalan ke setiap stand-stand, nyicipin, dan juga ke standnya dia. Saudaraku, lalu kemudian dia bilang gini, aku minta sampelnya. Aku minta proposalmu, ya, dan juga kartu namamu. Tolong nanti kirimkan ke alamat saya ini. Dan Anda tahu dia baca alamat apartemen. Ya tahu. Jadi apa yang terjadi? Tapi dia sembahyang. Anda tahu dia buat sampel yang terbaik. Lalu kemudian dia kirim dengan semua penawarannya. Dan dia tidak berharap banyak, tapi dia berharap terus sama Tuhan. Rupanya tinggal beberapa hari kemudian, tiba-tiba dia terima telepon dari orang bule itu. Dia bilang, boleh enggak kita ketemu di kantor saya? Oh silakan. Di mana? Ketika dia sebut nama perusahaan, dia kaget. Itu sebuah perusahaan, saudaraku, roti internasional di seluruh dunia. Dan Anda tahu ternyata dia adalah bagian pembelian. Dan tiba-tiba saudaraku, waktu dia ketemu dan sebagainya, itu orang bule bilang begini, well, aku sudah terima sampel rotimu dan aku sudah lihat penawaranmu. Aku sudah keliling ke banyak perusahaan-perusahaan roti di seluruh Jakarta. Dan aku sudah coba mereka. Dan ternyata kami bawa semua sampel itu ke laboratorium. Kami teliti dengan semua keahlian kami. Ternyata hanya perusahaanmu saja, satu-satunya yang tanpa bahan pengawet. Dan aku tahu walaupun hargamu lebih tinggi, tapi justru ini yang kami cari. Dan hari ini kalau kamu mau, kita deal tanda tangan kontrak. Dan Anda tahu saudaraku, dalam tahun yang pertama, dia langsung deal terima kontrak ratusan miliar rupiah. Dan hari ini dia diberkati Tuhan secara luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Lihat kalau orang jujur, itu saudaraku akan tetap on the track. Tuhan akan pimpin di jalan yang benar. Katakan amin. Saudaraku, apalagi? Coba lihat Amsal 11 ayat yang ke-6. Alkitab berkata apa? Amsal 11 ayat yang ke-6. Mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang yang jujur apa? Dilepaskan oleh kebenarannya. Ya, tetapi baca sama-sama, pengkhianat tertangkap oleh apa? Hawa nafsunya. Lihat, kalau kita punya integritas, kita hidup dalam kejujuran bisa dipercaya, maka kita akan dilepaskan oleh kebenarannya. Artinya apa? Tuhan bisa melepaskan saudara dari setiap malapetaka. Yang setuju katakan amin. Tapi pengkhianat akan tertangkap, justru kena masalah oleh hawa nafsunya. Saya coba pinjam ayat ini dari The Message Bible. Dikatakan begini, saudaraku. Good character is the best insurance. Lihat, ternyata karakter yang baik adalah the best insurance, adalah jaminan yang terbaik, insuran yang terbaik bagi masa depan kita. Katakan amin. Crooks get trapped in their sinful lust. Lihat, tapi orang yang jahat akan terjebak dalam hawa nafsu dosanya. Lihat saudaraku, kalau kita mau membuat dan mengalami revolusi mental, karakter kita yang buruk, kita ubah menjadi good character. Percayalah, good character itu adalah asuransi yang terbaik bagi masa depan saudara dan saya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saya masih ingat ayah saya selalu mengajar buat kami anak-anaknya, belajarlah
sejuta. Apa arti sejuta? Setia, jujur, dan taat. Itulah integritas. Good character is the best insurance. Saya coba pinjam ayat ini dari sebuah terjemahan Inggris yang lain lagi. Dikatakan begini, doing right brings freedom to honest people. Lihat, perbuatan benar akan membawa kemerdekaan bagi orang jujur. But those who are not trustworthy will be caught by their own desire. Tetapi orang yang tidak bisa dipercaya akan terjebak oleh keinginannya sendiri. Nah, dengar saudaraku. Mari kita belajar bersama-sama. Ternyata Tuhan mau kita ini jadi orang yang punya, saudaraku, yang namanya revolusi mental. Yesus mau mengubah hidup kita. Dan kita mau berubah dari ulat yang menjijikan, berubah menjadi orang yang karakternya dan mentalitasnya luar biasa, indah di kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, sekarang bertanya gini, Pak. Pak, saya tahu, Pak, saya harus berubah dalam mental karakter saya. Tapi dalam hal apa? Hari ini mungkin saya hanya bagikan yang pertama, tapi minggu depan saya akan lanjutkan poin yang kedua dan yang ketiga. Yang pertama, saudaraku, revolusi mental yang harus kita miliki adalah apa? Bersih dalam keuangan. Clean in finance. Bersih dalam keuangan. Ucapkan bersama saya dengan keras, 2, 3. Bersih dalam apa? Keuangan. Lihat banyaknya duit kayak begitu. Siapa mau punya duit sebanyak itu? Sungkan, karena pendeta yang tanya. Nah, Tuhan mau agar kita bersih dalam soal keuangan. Saudara ingat salah seorang dari murid Yesus yang bernama Yudas Iskariot. Saya percaya bahwa Alkitab menyebut Yesus memilih 12 muridnya. Yesus berdoa lebih dulu dan Yesus akhirnya tidak sembarangan dan dia memilih di antara sekian banyak dan dia pilih salah satunya, Yudas Iskariot. Bahkan akhirnya di antara 12 murid Yesus, Yudas dipercaya menjadi bendahara Yesus. Sayangnya sih karena Yesus mungkin tidak menetapkan bendahara minimal 3. Cuman 1, makanya nggak ada yang lain tahu, saudaraku. Tapi Anda tahu, saudaraku, rupanya apa yang terjadi? Ketika Yudas yang dipilih Tuhan, Yudas Iskariot yang ternyata Tuhan punya rencana yang besar, hancur hidupnya. Gara-gara apa? Tidak bersih dalam soal keuangan. Anda mengerti apa yang terjadi dengan Yudas? Kitab Injil Yohanes 12 mencatat, Yudas sering mencuri, jadi bukan cuma sekali, berkali-kali dari uang kas yang dipegangnya. Anda tahu, Yudas ternyata korupsi, dia mengambil apa yang bukan haknya. Dan Anda tahu, saudaraku, Yesus memang pernah menegur Yudas, tapi Yesus tidak memecat. Tapi Anda tahu, seseorang yang terus hidup di dalam ketidakjujuran soal uang, dan kalau dia tidak bertobat dan dia teruskan, percayalah satu hari hidupnya akan hancur gara-gara soal keuangan. Yudas akhirnya rela jual Yesus dengan 30 keping perak. Anda tahu kalau dikonvertkan dengan US dollar berapa? 30 keping perak sama artinya dengan 30 dolar Amerika. What? Yesus hanya dijual 30 dolar? Anda makan ke Chinatown 2 orang aja nggak cukup. Anda bisa bayangin, kenapa? Gara-gara uang yang akhirnya membuat Yudas, Anda tahu, mati bunuh diri karena tidak bersih dalam soal keuangan. Alkitab juga menjelaskan Elia, seorang nabi yang besar, akhirnya mempunyai seorang bujang bernama Elisa, yang akhirnya Elisa mewarisi berkat pengurapan double porsi. Dan Anda tahu Elisa punya seorang bujang bernama Gehasi. Dan yang minimal seharusnya Gehasi harus mewarisi urapan Elisa 3 kali lipat atau 4 kali lipat. Tapi Anda tahu apa yang terjadi? Alkitab mencatat sedih sekali. Gehasi akhirnya, saudaraku, dia kena kusta. Dan dia kehilangan destiny, rencana Tuhan dalam hidupnya. Kenapa? Karena Gehasi tidak bersih dalam soal keuangan, dia tergoda mengambil apa yang bukan haknya. Sehingga akhirnya, saudaraku, dia berbohong kepada Jenderal Naaman yang telah disembuhkan dari kusta.
Dan Anda tahu saudaraku, Gehazi awalnya berhati emas. Tapi satu saat dia berubah mengejar emas. Dan emas membuat dia mengalami kehancuran. Saudara-saudara, mari kita belajar. Ini khotbah tidak hanya buat saudara, tapi buat saya, buat setiap kita yang jujur. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Ada orang kaya di sebuah kota yang sudah mau mati, sekarat, dan dia sebatang kara. Dia tidak percaya dengan semua orang dekatnya. Dia tidak percaya dengan semua pegawainya. Familinya pun dia tidak percaya. Karena dia tahu itu orang-orang yang tidak jujur. Tapi dia dengar di kotanya ada 3 orang pendeta, 3 orang gembala. Dan dia berpikir pendeta pasti jujur. Dipanggillah 3 pendeta. Well, para pendeta, saya mau beri pesan. Boleh enggak saya minta tolong? Oh boleh Bapak. Apa yang bisa kami bantu? Mau doakan? Enggak. Saya enggak perlu doa. Saya tahu saya akan mati. Oh ya? Bapak perlu apa? Para pendeta jujur tidak? Jujur. Bisa dipercaya tidak? Bisa. Nah gini, saya tidak percaya pada semua keponakan saya. Apalagi dengan semua pegawai saya. Jadi gini, saya mau supaya para pendeta 3 orang, itu lihat di sebelah tempat tidur saya, ada 3 koper. Setiap koper isinya uang cash 1 juta US dollar. Tolong para pendeta, 1 pendeta bawa pulang 1 koper. Dan saya percaya bapak-bapak orang yang jujur, nanti waktu saya meninggal, ketika peti saya dimasukkan ke dalam liang kubur, sebelum itu ditutup dengan tanah, tolong bapak-bapak pendeta yang saya percayai bisa lemparkan itu koper, uang cash bersama dengan saya. Supaya saya bisa bawa uang itu bersama dengan saya dalam dunia yang lain. Bisa enggak? Saya percaya. Pendeta 3 pandang-pandangan mengangguk-angguk. Pulanglah mereka masing-masing bawa 1 koper. Betul, berapa minggu kemudian orang kaya itu mati. Maka diadakanlah kebaktian penguburan. Semua banyak orang-orang keluarga, para handetaulanya, para karyawannya nangis sedih. Di antara yang hadir ada 3 pendeta dengan jas, dasi keren, kacamata hitam yang keren, dengan koper. Orang berpikir, apakah ini mafia? Ternyata bukan, 3 pendeta, saudaraku. Selesai acara dan kemudian saudaraku peti mulai dimasukkan. Maka sebelum saudaraku itu skop pasir mulai menimbun dengan tanah, maka 3 pendeta berkata, kami akan melakukan apa yang almarhum pesankan buat kami sebelum dia meninggal. Kami harus masukkan koper ini ke dalam kubur. Semua orang, silakan pendeta. Masukin satu-satu. Pendeta pertama masukin jeblek. Dia pandangin pendeta kedua. Pendeta kedua senyum, dia masukkan lagi koper kedua. 2 pendeta pandangin pendeta terakhir, senyum, masukin lagi. Maka ditutuplah dengan tanah dan selesai. Maka 3 pendeta sama-sama pulang. Mereka janjian ketemu di buffet. Akhirnya di Chinese buffet mereka berdoa sama-sama sebelum makan. Lalu mereka mulai ambil makanan. Dan kemudian sambil makan, tiba-tiba pendeta pertama langsung nangis terseduh-seduh. 2 pendeta tantangin, kenapa? Ada apa sobat? Aku mau ngaku jujur. Ada apa? Silakan. Kita kan sama pendeta, kita biasa keterima konseling. Silakan. Saya ngaku jujur. Saya perlu duit untuk anak dan istri saya. Jadi apa yang kamu lakukan? Saya masukkan uang kok di dalam koper itu. Tapi saya curi 100.000 US dollar. Jadi saya hanya masukkan 900.000. Tuhan ampunilah saya. Dan tolong para pendeta doakan saya. Baik. 2 pendeta berkata, ayo kita tumpang tangan. Tumpang tangan doain. Ampuni Tuhan, selesai. Makan lagi. Pendeta yang kedua tiba-tiba lagi makan. 2 pendeta bilang, ada apa? Ngaku lagi. Ayo pengakuan. Saya ini butuh duit banyak. Untuk renovasi gereja. Untuk orang-orang miskin. Jadi apa yang kamu lakukan?
Saya curi 500.000 US dollar. Jadi kamu hanya masukkan berapa? Hanya 500.000. Tolong doakan saya. Mari kita tumpang tangan dan tumpang kaki. Dan tumpang meja. Doa pelepasan tumpah-tumpah. Oh, selesai puas. Tuhan mengampuni engkau. Selesai 2 pendeta makan lagi. Lihat temannya pendeta yang ketiga. Cool sekali makannya. Cool banget. Lama-lama sudah selesai makan dan tinggal mau bayar. 2 pendeta temannya sudah gak tahan. Lu ngaku jujur. Ayo kita doakan. Loh, jujur apa? Saya jujur kok. Allah, kamu kan pasti mencuri duitnya kan? Nyuri apa? Enggak. Kamu masukin berapa? 1 juta. Kan memang pesannya 1 juta. Iya. Jadi kamu masukin berapa? 1 juta. Yang benar. Betul, 1 juta. Yang benar. Kamu kan juga sama dengan kita punya butuh duit banyak. Betul kok, saya kasih 1 juta. Dalam bentuk cek. Supaya dia bisa menguangkan di dunia lain. Sudah? Jujur ya. Hari-hari ini ada banyak orang yang tidak bersih soal keuangan. Mari kita belajar. Tuhan mau agar kita bersih soal keuangan. Kenapa? Lihat, Alkitab bilang apa? 1 Timotius 6 ayat 10. Mari baca sama-sama ayat ini. Wah, duit sebanyak itu. Siapa mau? Matanya langsung dolar semua. Ya, tahu. Mari kita baca sama-sama 1 Timotius 6 ayat 10. Semua baca keras. 2, 3. Karena akar segala kejahatan ialah apa? Yang bersama saya cinta uang. 2, 3. Uangnya yang jahat atau cinta uangnya yang jahat? Halo? Uangnya enggak jahat, cinta uangnya yang jahat. Terus, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman, terus dan menyiksa dirinya dengan apa? Berbagai-bagai duka. Sudah tahu? Mari kita belajar supaya kita ini yang walaupun kita perlu uang, tapi jangan sampai kita cinta akan uang. Dan bagaimana cara kita bisa bersih dalam soal keuangan? Maka kita harus bisa mencari uang dengan benar. Ingat, jangan memburu uang, jangan mengejar uang. Yang harus kita buru, yang harus kita kejar adalah Yesus sumber berkat, bukan uang. Katakan amin, syukur. Tapi saudara dan saya mencari uang dengan cara yang benar. Jangan menghalalkan segala macam cara. Saudara, satu hari antrian orang-orang yang menunggu di tempat penghakiman, surga atau neraka. Setelah mereka mati, panjang sekali antriannya. Tiba-tiba Petrus yang nunggu di depan. Di meja. Sementara kemudian Tuhan Yesus yang di kursi paling tinggi. Lalu kemudian Petrus bilang begini. Orang yang pertama, kamu siapa? Dari mana? Sebut namanya dan sebagainya. Kemudian akhirnya saudaraku diberitahu, oh kamu masuk neraka. Karena kamu ternyata suka korupsi. Kamu enggak jujur soal keuangan, masuk neraka. Gitu. Yang lain pandang-pandangan di belakangnya. Saudaraku. Lalu ada yang berani tanya, Pak Petrus mau tanya. Silakan. Itu di belakang daripada tempat pengadilan surga, pengadilan Tuhan, kok ada banyak jam dinding? Petrus senyum. Oh ya, ini banyak jam dinding. Ini gambar tiap negara. Oh ya. Terus, tapi kok putaran jamnya beda-beda. Ada yang lambat putarnya. Ada yang sedang. Kok ada yang cepat? Oh, kamu harus tahu. Lambat cepatnya putaran jam tiap negara. Tergantung tingkat korupsi negara tersebut. Oh, penasaran yang satu. Itu yang agak lambat negara mana? Oh, mana? Oh, yang ini. Oh, negara Swiss. Oh, Swiss kurang korupsi. Enggak terlalu banyak. Oh, yang agak cepat itu mana? Ah, ini cepat, ini agak cepat. Ini Korea Selatan. Oh ya, agak banyak korupsinya. Gitu. Yang lebih cepat, itu Ukraine, Rusia. Gitu. Ya, yang menembak jatuh Malaysia Airlines. Gitu. Oh, cepat ya. Terus ini orang tanya, lah jamnya Indonesia mana? Kok enggak ada jam Indonesia? Karena dia dari Indonesia. Kok enggak ada? Oh, jam dari mana? Negara mana? Indonesia. Sebentar ya, saya lihat iPad saya. Petrus lihat iPadnya. Oh, maaf. Jam Indonesia tidak kami taruh di sini. Loh, di mana? Karena jam Indonesia terlalu cepat putarnya. Kami taruh di dapur jadi kipas angin.
apakah saudara dan saya mencari uang dengan benar, dengan halal? Jangan menghalalkan segala macam cara. Saudara, yang ngeri gini loh ya. Orang demi uang. Lihat, sampai bunuh-bunuhan. Sampai yang namanya saudara kandung, sampai sudah tidak lagi mau berhubungan baik. Gara-gara duit. Anda tahu saudaraku, bahkan di Indonesia ada orang hanya karena tidak bayar hutang, hanya sekian puluh ribu rupiah. Digorok kepalanya. Dan Anda tahu ada survei di Amerika. Ada orang Amerika siap makan cacing hidup, makan kecoa hidup, makan binatang-binatang yang menjijikan yang hidup, hanya demi mendapat sekian puluh ribu US dollar. Masa ada sih Pak? Lihat acara Fear Factor. Ya kan? Kalau cuma makan durian, saya mau, saudaraku. Amin. Tapi lihat, sampai makan kecoa hidup, cacing belatung hidup dimakan, demi dapat sekian puluh ribu US dollar. Tapi yang lebih menyedihkan, di survei, ada banyak orang-orang, maaf kata, rela ditiduri oleh orang lain yang bukan pasangannya, demi dapat 1 juta US dollar. Bisa bayangin? Saudaraku, mari kita belajar, jangan kita menghalalkan segala macam cara, yang penting dapat duit. Ayo belajar. Kita harus jujur di hadapan Tuhan. Katakan amin. Kalau engkau sudah diberkati, jangan pura-pura jadi orang miskin. Saya tidak anti kalau sudah mau minta bantuan pemerintah, silakan. Tapi saudaraku, paling tidak apa yang kau ucapkan dan kau tulis dan yang kau tanda tangani, itu juga Tuhan lihat. Saya berdoa supaya saudara semua dalam nama Yesus jadi orang yang sangat diberkati. Tapi jangan kau mental jadi orang pengemis terus. Kalau Anda masih belum siap, enggak apa-apa. Tapi satu hari ketika engkau diangkat diberkati Tuhan luar biasa, belajar hidup jujur supaya apa? Hidupmu akan betul-betul dalam jalur Tuhan yang benar. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudaraku. Nah yuk, saudara waktu kerja, seringkali kita kerja, cara cari duitnya enggak benar, sikap hatinya salah. Bilang gini, enak kerja keras, suruh kerja terus, yang kaya bos. Ngapain kerja keras? Ngapain kerja sungguh-sungguh? Nanti yang kaya ujung-ujungnya bos. Loh, lah saudara harus belajar jujur dong. Saudara dan saya kan bukan keponakan, bukan anaknya bos. Ya kan? Ya ponakannya juga bukan, ya kan? Ponaan sih Pak dari Adam dan Hawa, ya bukan saudara. Lah masa kita bukan anaknya, bukan ponakannya terus selalu mau dikasih duit? Enggak mungkin dong. Dia mau ngasih kita duit supaya apa? Supaya kita membantu bos kita jadi orang kaya. Saya tidak mau membuat bos saya kaya. Ya sudah, jangan kerja sama dia. Ayo jujur saudara. Ya kan? Mentalitas kita nih loh yang salah. Lalu kemudian seringkali nyuri waktu soal kerja. Saya dengarkan kadang-kadang itu cekloknya. Padahal terlambat. Tolong ya, titip ceklok ya. Kamu titip ya, ceklokan punya saya. Gitu. Pulang sudah lebih dulu. Tolong ya nanti pulang, kamu ya ceklokan. Tidak jujur soal kerjaan. Nah, ayo belajar jujur. Kalau saudara kira-kira terima gaji dan lebih uangnya, ngomong jujur nggak sama bos saudara? Kok diem semua? You know, I know. Halo? Kalau saudara tiba-tiba seharusnya terima $500, tapi Anda dapat $600. Ngomong enggak sama bos? Ngomong sih Pak sama pendeta. Bagi 50-50. No. Ada yang cerita sama saya, dia belajar jujur. Bosnya kasih uang lebih, dia terus, bos, ini kayaknya uang lebih. Anda tahu? Bosnya senyum. Aku cuma tes kamu. Jujur atau tidak? Karena kamu terbukti jujur, bulan depan naik gaji. Saya beri kepercayaan lebih lagi. Enggak cuma buka toko, tapi kamu tutup dan bukanya. Buka dan tutup, bukan tutup dan buka. Buka dan tutup. Kamu yang tangani semua, kamu yang nangani kepala kasir di tempat saya. Karena saya uji, ternyata kamu orang yang jujur. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Lebih meriah lagi, katakan haleluya. Amin, saudaraku. Mari kita belajar supaya apa? Mencari uang dengan cara yang benar. Dengan cara yang halal. Berikutnya, saudaraku. Untuk kita bisa bersih dalam soal keuangan,
Kita harus menerapkan prinsip ekonomi kerajaan Allah. Menerapkan prinsip ekonomi kerajaan surga. Apa maksudnya? Ingat, Alkitab mengajar hukum tabur tuai. Siapa menabur sedikit, ia akan menuai sedikit. Siapa menabur banyak, ia akan menuai banyak. Ada Alkitab mengajar tentang buah sulung. Ada persepuluhan. Ada juga persembahan bagi orang-orang miskin. Ada juga persembahan khusus, persembahan diakonia. Dan saudara jujur, kalau saudara mau bersih soal keuangan, belajarlah menerapkan prinsip ekonomi Alkitab. Dan percayalah Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia Allah yang memberkati kita dan anak cucu kita sampai keturunan berikutnya. Katakan amin. Katakan amin, saudara. Kemarin kita buat Bethany Share Love. Dan ada seorang wartawan dari sebuah media nemui saya, Pak boleh nggak wawancara? Silakan. Dia ambil beberapa foto, dan saya tahu dia juga tidak hanya tanya saya, tapi tanya beberapa orang lain. Tapi kemudian dia minta waktu, terus dia bilang begini, Pak ini berapa lama acara ini dilakukan? Saya bilang minimal dalam 2 tahun ini, sejak tahun kemarin sampai tahun ini, sebulan sekali sejak spring sampai hampir fall. Dari kurang lebih dari Maret atau April sampai September. Sebulan sekali. Jadi apa yang Bapak lakukan? Kami bagi makan gratis, kami bagi minum gratis, kami juga bagi pakaian atau barang-barang layak pakai. Dan kira-kira berapa Pak? Satu kali acara itu budget biaya yang dikeluarkan berapa oleh gereja? Saya bilang sekian, dia kaget. Loh, mohon maaf Pak, dia bilang tanya. Itu kan pemborosan. Sia-sia kan? Saya langsung terus ngomong, maaf. Kalau Anda bilang begitu, Anda salah besar. Itu bukan membuang uang. Justru itu menabur uang. Nabur pasti menuai. Dan saya cuplik satu ayat di Alkitab Amsal. Orang yang memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan. Yang amin beberapa aja. Tak akan berkekurangan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang menarik, saudaraku, terus terang dia ngomong gini, Pak, mohon maaf Pak. Gereja-gereja lain kan seringkali buat flea market Pak. Minimal mereka justru cari dana dari itu. Bapak kok malah kasih gratis semua? Saya bilang, saya tidak anti pasar, saya tidak anti flea market. Tapi minimal saya menghidupi dan mengajarkan pada jemaat bagaimana ternyata prinsip ekonomi kerajaan surga. Kalau butuh duit, justru menabur supaya Tuhan berkati, luar biasa. Terus akhirnya dia terus ngomong gini, dari mana Pak duitnya? Apa Bapak minta persembahan khusus dari jemaat? Saya ketawa, saya bilang ini, mohon maaf. Kami komitmen sejak awal gereja ini. Kami persembahan di tiap kebaktian tidak pernah 2 kali. Hanya sekali. Loh, kecuali saya bilang. Kalau ada hamba Tuhan khusus, tamu, dan kita tergerak untuk membantu ministrinya dia. Kadang-kadang akhirnya di kebaktian itu kita jalankan persembahan pertama sebelum firman. Nah persembahan kedua selesai firman itu seluruh persembahan yang kedua untuk hamba Tuhan, ministri hamba Tuhan itu. Dia kaget. Semuanya Pak. Iya. Terus sama saya bilang, kalau misalnya sampai ada bencana alam yang besar dan kita terdorong untuk ikut bantu, maka kita tidak buat persembahan 2 kali. Tapi di belakang anak-anak akan nyanyi. Sambil ada foto-foto daripada korban-korban bencana alam. Dan mereka sukarela. Dan puji Tuhan saya bilang, minimal terkumpul sekian banyak. Dia kaget. Dan kami salurkan melalui Red Cross. Terus kemudian dia tanya lagi, lah duitnya semua dari mana Pak? Saya bilang terus terang, semua karena jemaat dan kami sadar. Apa yang kami lakukan, hukum tabur tuai, tidak akan pernah sia-sia. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Lebih meriah katakan haleluya. Katakan haleluya. Kenapa saudaraku? Itu prinsip ekonomi kerajaan surga. Amsal berkata siapa menghemat secara luar biasa, malah kekurangan. Tapi siapa menabur harta
justru ia akan diberkati berlimpah-limpah. Amin, saudaraku. Dan terus dia tanya lagi, program berikutnya apa, Pak? Saya bilang kita ada City Care. Apalagi, Pak? Kita juga ada beri sembako, ya kan? Kita juga lakukan ini itu. Terus kemudian dia tanya, impian Pak Lukas apa? Saya bilang, kalau gedung ini sudah lunas, kita punya next step. Apa, Pak? Kami ingin beli mobil penyapu jalan. Minimal 1. Berapa harganya, Pak? Sekian mahalnya. Untuk apa, Pak? Kami mau supaya gereja ini jadi berkat bagi komunitas. Kita akan volunteer, siapa yang mau, termasuk saya sendiri juga akan nyetir, keliling ke gang-gang kecil, tempat yang sampah-sampahnya berserakan, kita bersihkan, dan free of charge. Dan dia bilang, wah Pak, kok belum pernah ada kayak begini? Saya bilang, jujur, inilah rahasia. Kenapa Tuhan beri anugerah favornya buat saya dan saudara. Karena kita mengerti, nabur banyak, menuai banyak. Tepuk tangan yang meriah. Amin. Karena haleluya. Dan jujur, sejak awal gereja ini, semua keuangan kita terbuka. Dan kami mau belajar, bisa dipercaya. Dan Anda mengerti, saudaraku, oleh kemurahan Tuhan doakan. Paling lambat akhir tahun ini, seluruh hutang gedung ini pay off, lunas dalam nama Yesus. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin, saudaraku. Ya, jujur, di luar mungkin ada orang mengisukan saya cari duit dan sebagainya. Oh, no. Coba tanya, pernahkah saya raising fund untuk pembangunan gedung ini? No. Kita hanya janji iman dan kita tidak pernah yang namanya, saudaraku. Kenapa? Karena gini, saudara. Saya tuh ngobrol sama para pendeta. Kadang-kadang ngeluh, pelayanannya kekurangan biaya, gini-gini. Dan saya tanya, kenapa? Kita padahal sudah jalanin loh. Minggu pertama kolektor 2 kali. Minggu ketiga kolektor 3 kali. Wih, apa aja tuh? Untuk ini, misi, untuk penginjilan, untuk ini. Terus saya ketawa. Lah kalau di gereja, saya bilang cuma sekali. Loh, lah bisa mengcover semua? Ya, yang penting kita lakuin dengan kejujuran, Tuhan pasti bisa berkati. Oh ya? Terus saya bilang begini, percuma. Jemaat itu tambah pinter. Biar persembahan 2 kali, persembahan 3 kali, sampai persembahan 5 kali 1 kebaktian. Percayalah, duitnya dibagi. Bukan di sini kok ya. Saudara lihat, mari kita belajar. Dan logikanya saya bilang gini. Lihat bagaimana properti gereja ini. Terus bagaimana kami pribadi. Kebalik logikanya kalau rumah pendetanya kayak istana, gerejanya mau roboh. Saya pernah lihat di sebuah kota, wih pendetanya rumahnya kayak istana. Gerejanya sudah miring loh saudaraku. Sudah mau roboh. Nggak pusing pendetanya. Saya bilang, lihat. Dan Anda tahu saudaraku, saya percaya. Kalau kita terapkan prinsip ekonomi kerajaan surga, janji Tuhan, anak cucu kita, sampai keturunan yang berikutnya, terus diberkati Tuhan secara luar biasa. Tepuk tangan yang meriah, katakan haleluya. Katakan haleluya. Kenapa saudaraku? Saya baru baca berita beberapa hari yang kemarin. Saudara tahu di Mojokerto, itu ada pabrik Ajinomoto. Dan mereka, ini kan besok lebaran di Indonesia, betul nggak saudara? Mereka pabrik Ajinomoto punya kebiasaan tiap mau lebaran. Mereka bagikan ribuan sembako kepada yaitu saudara warga desa sekitarnya. Kalau tidak salah 10 atau 15 desa sekitar pabrik. Dan itu dengan paket-paket dalam tas plastik, isinya macam-macam. Dan Anda tahu nggak, yang ngeri gini. Berapa hari kemarin, ada 2 desa yang ada di sekitar pabrik Ajinomoto yang terima sembako, ribuan sembako. 2 desa itu, rame-rame jalan ke pabrik Ajinomoto, rame-rame lempar itu sembakonya di depan pabrik. Lebih dari 3.000 bungkus sembako dilempar kayak sampah. Dan Anda tahu, apa yang mereka lakukan itu? Mereka begini, kami tersinggung. Loh, tersinggung kenapa? Kenapa tahun ini sembako yang diberi nilainya lebih kecil daripada tahun kemarin? Kami buang, kami tidak mau terima. Kami mau terima kalau ditambahin beras dan gula. Astagfirullahaladzim. Anda tahu saya lihat komen-komennya, maaf kata saudaraku, ada banyak komen yang sangat mengerikan. Dia bilang ini, tidak tahu diri, sudah ditolong, sukarela, tidak tahu diri. Sudah tahu enggak? Waktu saya baca itu, tiba-tiba Tuhan ngomong,
Bukankah kita anak-anak Tuhan juga kayak begitu? Sering maaf kata, tidak tahu diri. Dikasih berkat berapa, ngomel mulu. Merasa enggak cukup, merasa kurang. Ayo belajar, kita harus benar soal keuangan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bersih soal keuangan, ayo. Juga soal apa? Mengelola uang dengan benar. Tidak hanya mencari uang dengan benar, tidak hanya menerapkan prinsip ekonomi dengan benar, sesuai Alkitab, tidak hanya mengelola uang dengan benar, lakukan mengelola uang dengan benar. Saudara harus tahu begini, bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Kalau saudara sudah hidup mengejar keinginan, berapapun nggak akan cukup. Tapi kalau engkau hidup berpadan dengan apa yang ada, ingat, Tuhan akan hidup buat hidupmu berkelimpahan luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kenapa, saudaraku? Tidak salah kalau sudah mau barang luxurious. Saya juga suka shopping. Dan kalau Anda mau ajak shopping, saya mau. Apakah itu jasmani, Pak? Atau duniawi? Oh tidak. Tapi Anda tahu minimal begini, saudara. Jangan sampai hanya karena keinginan kau hidup di luar daripada kemampuan. Maaf ya, jujur ya. Orang itu kadang-kadang ya, cuman yang penting kelihatan wah. Tampilannya wah, kelihatan orang kaya. Loh, kalau memang kaya beneran puji Tuhan. Tapi seringkali maaf kata saudaraku, kita pura-pura. Yang penting gengsi. Yang penting wow dianggap orang yang kaya. Padahal saudaraku utang sana utang sini. Apa bangganya? Maaf kata saudaraku ya. Anda tahu contohnya nih contoh. Anda tahu jam termahal di dunia? Merek apa? Kalau tidak tahu lebih baik tidak tahu, saudaraku. Anda tahu jam termahal di dunia? Saya tidak sebut merek. Nanti dikira promosi lagi. Kecuali kalau saya dikasih hadiah, enggak apa-apa. Anda tahu 1 jam 175.000 US dollar. Ada yang limited edition 300.000 US dollar. Anda bisa bayangin. Ternyata itu anggap 1 jam, 1 rumah di tangan. Sudah bisa bayangin? Anda tahu, saudara. Kalau saudara sudah diberkati dalam taraf itu, silahkan. Jangan lupa pendeta saudara. Tapi kalau belum wayahe, maksa diri. Jujur ya, ketika Anda pakai barang branded, orang lain tuh cuma lihat, wow, wow. Berapa lama? Tidak lewat dari 5 menit. Wow, selesai tuh, ya sudah. Tapi wow, 5 menit, orang lain wow 5 menit. Kita yang bayar 30 tahun enggak selesai-selesai. Survei membuktikan Anda kalau pakai kredit card 1.500 US dollar dan Anda bayar minimum payment. Setiap bulan cuma minimum payment hanya 15 dolar. Anda harus tahu berapa lama lunasnya 1.500 US dollar. 15 tahun. Bunga berbunga 15 tahun. Cash is nice. Dengan tepuk tangan yang meriah. Amin. Amin. Belajar kelola berkat dengan bijaksana. Bukan berarti tidak boleh, silakan. Asal yang penting Anda harus bisa jaga hidupmu dengan prioritas keuangan yang benar. Dan saya bersyukur bahwa saudara semua adalah orang-orang yang semakin diberkati Tuhan. Dan percayalah kalau kita bersih soal keuangan, Tuhan akan buat kita, jalan kita akan terus hidup dalam kemenangan demi kemenangan. Tepuk tangan yang meriah, tepuk tangan, amin. Siapa diberkati hari ini? Siapa diberkati hari ini? Amin. Ayo berdiri bersama-sama datang pada Tuhan. Minggu depan kita lanjutkan poin kedua dan poin ketiga. Kita harus mengalami revolusi mental dalam soal apa? Mari kita belajar yang pertama hari ini adalah bersih dalam soal keuangan. Jangan ulangi kesalahan Yudas Iskariot. Jangan ulangi kebodohan Gehazi yang hancur gara-gara mengejar harta. Yang kita kejar haruslah Tuhan lebih dulu. Karena dia adalah sumber segala berkat. Percayalah kita harus bekerja dengan cara yang benar. Kita harus menerapkan prinsip ekonomi Alkitab dengan benar. Dan kita juga harus mengelola keuangan dengan benar.